Ini sekarang banyak orang melabeli perempuan mandiri dengan alpha woman. Apakah ini sebagai salah satu bentuk supaya perempuan tidak melebihi laki-laki? Dan apakah itu relate dengan semangat kesetaraan Kartini? Mbak Ayun mungkin. Ya. Pernah dengar alpha woman gak sih? Saya baru dengar, tapi juga saya juga baru dengar. Apa dari gen alpha itu maksudnya? Mungkin alpha ya. Iya. Kalau menurut saya apa namanya? Bagaimana tadi alpha woman? Sebentar saya ulang lagi ya. Banyak yang melabeli alpha woman. Apakah ini sebagai salah satu bentuk supaya perempuan tidak melebihi laki-laki? Saya sambil googling dulu ini apa itu alpha woman ya. Googling dulu. Oke. Oh, masih bahasa Inggris nih. Mungkin maksudnya adalah tadi ya ada batasan ya Mbak Ayun Ada ya. batasan. Seperti Ya. apa? Ya, apa namanya yang saya ingin sampaikan nggih. Maaf kalau memang kurang apa namanya mengena dari pertanyaan itu, karena ini menjadi sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Oh ini Mbak, sebentar saya ketemu istilahnya adalah istilah untuk menggambarkan perempuan yang mandiri, memiliki kepercayaan tinggi, tegas dan berjiwa pemimpin alam. Itu sih sekilas. Berkarakter kuat. Intinya seperti itu. Nah, mungkin monggo, apakah tadi pertanyaannya adalah untuk membatasi kayaknya malah enggak. Malah enggak ya? Malah enggak ya kalau membatasi Membatasi. agar tidak mengungguli laki-laki. Atau mungkin begini maksud pertanyaannya. Kan banyak perempuan sekarang melabeli sebagai alpha woman, perempuan tangguh ya, single factor, bisa hidup mandiri tanpa laki-laki atau tanpa siapapun. Nah, bagaimana agar itu kemudian tidak keluar dari ini Batasannya. seperti itu mungkin maksudnya. Ya. Fenomena yang terbaru yang saya dengar ya, ini untuk apa namanya fighter. Berarti kan kita bisa mengarah pada perempuan-perempuan yang apa namanya nggak perlu hidup bersama laki-laki. Takutnya itu seperti itu ya. Dan bahkan apa namanya fenomena yang terbaru ini banyak sekali kasus perceraian. Ya, cerai gugat lagi ya. Gugat lagi, dan itu muncul dari perempuan yang menggugat. Ini apakah apa namanya kesetaraan gender ini, emansipasi ini perlu batasan, atau mungkin dari kesetaraan gender atau gaung emansipasi ini terlalu melebihi batas sehingga perempuan ini rasionalitasnya itu apa namanya melupakan jati diri bahwa sebenarnya perempuan itu diciptakan untuk membina rumah tangga itu tadi. Nah, kemarin dari Fatayat itu kan juga diadakan MOU dengan Pengadilan Agama waktu itu. Dari Pengadilan Agama kita menerima informasi bahwa perceraian itu dari tahun 2024 hingga 2026 ini meningkatnya sangat drastis. Dan cerai gugat. Se-Indonesia ya, cerai gugat itu. Bukan cerai talak ya. Ya, gugat ini dari perempuan. Dari perempuan. Betul. Ini kemudian saya sampaikan apakah ada yang salah dari emansipasi perempuan ini gitu. Nah, apa namanya dengan kemandirian perempuan, kemudian apa namanya kefighteran ya. Perempuan itu terlalu mandiri mungkin ya. Terlalu mandiri sehingga apa yang berjalan di pikirannya yang realistis tidak ada batas. Akhirnya tidak ada kontrol ya. Saya tidak ada kontrol, kemudian saya tidak butuh hidup bersama laki-laki, itu yang membebani begitu ya. Akhirnya menggugat cerai. Nah, ini kan berarti terlalu apa namanya brutal lah. Ada yang harus tetap dijaga. Ada yang harus tetap dibatasi karena apa namanya bagaimanapun sebuah perceraian itu adalah hal yang negatif dan banyak sekali apa namanya efek yang menjadi korban. Madorotnya terutama anak. Adalah anak. Meskipun boleh, tapi ya. Jangan kalau bisa. Ya. Tapi ada lagi opsi lain yang mungkin ataukah memang emansipasi ini tetap harus kita perjuangkan, tapi harus diimbangi dengan apa namanya perkembangan laki-laki juga. Nah, begitu. Jadi apakah apa namanya kita sekarang yang berlomba-lomba untuk menggaungkan emansipasi, tapi laki-laki justru mengalami kemunduran. Degradasi emansipasi ya. Jadi emansipasi itu bukan hanya perempuan, semuanya ya. Iya, semua gender ya. Harus semua harus sama-sama terbuka pikirannya, sama-sama maju pendidikannya. Oke, saya sepakat ya. Apa yang saya dapati dari sekolah-sekolah ya, saya kan kebetulan saya mengajar di sekolah aliyah dan ini saya komunikasi dengan anak-anak laki-laki perempuan. Jadi kebetulan kan sekolahnya terpisah ya, kelasnya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ini semangat perempuan yang mau kuliah itu rata-rata hampir 100%. Kalau laki-laki? Yang laki-laki
hanya 20%, 10% begitu. Nah, ini kan untuk masa depan sebuah rumah tangga lah. Kita kan pasti jangka panjangnya kan pasti berumah tangga. Sunnatullah sudah menjadi sunnah Rasulullah. Nah, kalau perempuan semakin berkembang tapi laki-laki mengalami kemunduran, ini takutnya nanti terjadi degradasi emansipasi itu tadi. Oke. Baik. Ini saya juga sependapat yang disampaikan oleh Mbak Ayun, di Ponorogo kemarin juga sempat ada MOU bahkan dari pemerintah daerah, karena banyak fenomena cerai gugat itu dilakukan oleh maaf teman-teman kita yang di luar negeri ya, sebagai PMI atau TKI ya, itu sudah merasa mampu kemudian mencerai gugat, bahkan dari luar negeri langsung minta cerai gugat melalui beberapa lawyer ya yang menangani, jadi cerai gugat langsung dilakukan dari luar negeri. Sampai ada batasan kalau ke luar negeri nggak boleh cerai di sana, harus pulang dulu. Kalau pulang bisa dimediasi minimal ya, tidak bisa langsung cerai gugat. Tapi kita intinya adalah berharap emansipasi ini membawa kemaslahatan ya, kebermanfaatan bagi kita semuanya.